Oke, selamat siang teman-teman. Mohon maaf karena tadi ada rapat saya. Jadinya saya tidak bisa mengisi mata kuliah melalui daring ya, tapi akan kita ganti melalui via video streaming. Tapi tidak apa-apa karena eh, pertemuan itu harus terjadi walaupun hanya cuma kalian bisa melihat saya saja, tapi saya tidak bisa melihat kalian, tapi nggak masalah. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ini, yaitu metode penelitian satu. Metode penelitian satu itu berisi tentang perkenalan, bukan perkenalan, tapi cuma mematangkan konsep tentang penelitian saja. Jadi kalian tahu apa itu penelitian, apa itu metode penelitian, jadi konsep-konsepnya itu tahu. Apa itu kuali, kuanti, R&D, mixed method, SSR, dan kawan-kawannya itu. Jadi konsep nanti yang kita harus output kita adalah konsep. Kita harus memahami. Nah, baru di mata kuliah metode penelitian 2, nah itu baru kita belajar untuk mengimplementasikannya. Ya, kita langsung aja daripada kepanjangan. Nah, di silabus yang sudah saya bagikan sama Mas Asmi itu dan PPT juga sudah saya share tadi, kita tahu bahwa bab yang pertama kita bahas adalah tentang penelitian. Jadi seluk beluk tentang penelitian. Kalian tahu dulu tuh penelitian apa, itu pasti tahu. Tapi secara hakikat dan konsep pasti kalian ya belum tahu banyak, karena ya mungkin dari kemarin entah kalian mengetahui atau tidak ya, harus entah mencari atau tidak. Dan seharusnya kan kalau ini sedang mata kuliah metode penelitian, harusnya kalian harus punya buku tentang metode penelitian dan harus mencari-cari gitu kan. Belajar sebelum kita bertemu harusnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar bareng di sini. Nah, apa itu penelitian? Penelitian itu dari kata research. Search itu mencari, re itu kembali, mencari kembali, riset itu mencari kembali. Apa yang kalian cari untuk kembali? Mungkin kembali mencari jalan pulang mungkin kali ya. Bukan itu. Tapi riset itu adalah mencari kembali suatu problem atau permasalahan yang ada. Kita tahu fenomena sudah terjadi. Tapi mengapa fenomena itu terjadi? Kita harus mencari kembali ke belakang. Kita harus mencari dengan bukti-bukti autentik dan mencari dengan menggunakan satu pendekatan biar hasil yang kita cari itu sangat bisa relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Makanya kita menggunakan dasar penelitian. Nah, penelitian itu apa sih, Pak? Penelitian itu dapat dikatakan merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Jadi dari kata-kata menyelesaikan permasalahan dengan sistematis, ini ya tersistem. Tersistem itu ada urut-urutannya. Jadi kita tidak bisa langsung, wah ini bagaimana nih? Ya kita cari saja, oh ternyata masalah ini sudah ketemu. Nggak bisa, harus bisa dibuktikan secara teori, itu harus ada runtutannya. Dan harus menggunakan metode ya, nggak bisa kalau penelitian tidak menggunakan metode. Kalian bisa penelitian ekosistem itu menggunakan 1 meter kali 1 meter tanah itu zaman SD dulu itu. Oh ini apa saja yang ada di sini? Oh ada capung, ada kepiting, ada laba-laba, ada lintah, mungkin ada apa, itu kan itu juga penelitian, tapi penelitian yang dimaksudnya adalah penelitian yang menggunakan sistem, yang menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi seperti itu adalah penelitian. Saya ulangi lagi. Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Oke, kita lanjutkan. Tujuannya apa? Ya, kalian bisa menggunakan penelitian untuk tujuan apapun gitu ya, tapi garis besarnya itu ada 4. Yang pertama itu mendapatkan informasi baru, karena ya ngapain kalian meneliti kalau tidak mau mendapatkan informasi yang terbaru gitu ya. Terus mengembangkan atau menjelaskan, jadi ada satu skop penelitian itu yang mengembangkan suatu yang sudah ada, itu juga menggunakan riset.
terus juga menjelaskan fenomena yang terjadi itu juga harus menggunakan riset gitu ya. Memprediksi dan menyimpulkan, ya tentu saja eh, di contohnya itu quick count yang pilkada atau pilpres itu kan untuk memprediksi siapa yang juara itu kan menggunakan bukan yang juara, yang terpilih itu kan menggunakan metode penelitian kuantitatif ya, yang berupa dapat data estimatif, ada sampel dan kawan-kawannya, sehingga memprediksi nanti dari hasil quick count yang menang yang ini. Jadi itu ada metodenya. Terus juga menyimpulkan. Terus kalian ada problematika di masyarakat. Kenapa bisa terjadi masyarakat itu bentrok? Setelah kalian cari-cari menggunakan metode, ternyata bentrok itu karena ini. Apakah benar karena perebutan lahan tanah contohnya? Apakah benar? Ya oke, kita buktikan dulu dengan menggunakan penelitian. Kalian sebarlah itu angket. Jadi berapa sampel yang kalian sebar, menggunakan metode apa, nah baru kalian menemukan kesimpulan bahwa bentrokan ini terjadi karena tanah. Jadi tidak bisa langsung dijustifikasi ya, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Terus juga ada yang tujuannya untuk mengimplementasikan sesuatu. Kalian mau mengimplementasikan media pembelajaran, tapi dalam pembuatan itu kan juga harus menggunakan riset juga, harus menggunakan riset pengembangan. Kalian membuat media, tapi kalian tidak mengetahui teorinya, tidak mengetahui manfaatnya, tidak mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Terus apakah media saya itu berpengaruh pada dia atau tidak. Nah, itu kan juga harus menggunakan penelitian juga. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan yang mengimplementasikan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan tujuannya, jenis penelitian itu ada berdasarkan tujuan jenis penelitian itu ada 3. Yaitu ada penelitian eksploratoris, ada penelitian deskriptif, dan ada eksplanatoris. Eksploratoris yang pertama tadi. Apa sih Pak yang eksploratoris? Explore itu penelitian yang dilakukan dengan sesuatu yang tidak familiar dengan masalah yang diteliti, atau disebut juga dengan penelitian baru atau yang sangat jarang meneliti mengenai penelitian tersebut. Explore, jadi kata explore, bukan dua explore ya. Tapi kalian mencari tahu sesuatu yang belum pernah dicari orang. Contohnya, saya ingin mengembangkan gamelan untuk terapi anak tunadaksa. Mungkin sesuatu yang baru kan, biasanya kan untuk anak autis. Nah, untuk daksa coba bisa nggak kalau suara gamelan dibunyikan itu bisa membuat syaraf-syarafnya anak tunadaksa itu bisa recovery lagi. Nah, kan nggak tahu kan. Nah, makanya itu termasuk penelitian eksploratoris. Terus setelah itu ada penelitian deskriptif. Tujuannya itu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan beberapa indikator mengenai suatu permasalahan sosial atau yang menjadi objek penelitian. Jadi kalian cuma mendeskripsikan saja. Jadi kalian tidak menguji, tidak menggunakan rumus statistik tertentu, tapi kalian cuma mendeskripsikan. Contohnya kalian penelitian di mana ya? Di desa Penari mungkin. Nah, di situ kalian apa yang kalian temukan? Jadi yang kalian temukan itu ya berupa deskripsi gitu. Kalian mengetahui, ternyata desa Penari itu ada, tapi tidak seangker yang ditemukan karena dapat dibuktikan melalui kalian sudah wawancara dengan warga, sudah menggunakan metode kualitatif gitu kan. Jadi dari hasil kalian studi di sana itu menghasilkan sebuah deskripsi. Jadi menghasilkan sebuah cerita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, setelah itu juga ada penelitian eksplanatoris, merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan sosial dengan mengkaji hipotesis dan permasalahan yang lainnya. Jadi kalian meneliti permasalahan ini, satu permasalahan, tapi gini. Kalian meneliti permasalahan A,
ya kan? Tetapi untuk mendukung penelitian kalian itu memerlukan penelitian B, C, D, E, F untuk menjustifikasi bahwa A itu bisa dibuktikan. Kalian ingin membuktikan A, ingin membuktikan oh ternyata suara gitar jika digenjreng itu suaranya bagus. Tapi ada saat penelitian yang B itu membuktikan bahwa kecapi itu suaranya bagus. Menggunakan sebuah tabung berongga, menggunakan senar, jika dipetik suaranya bagus. Yang satu kalian penelitian biola, yang satu menggunakan bass, dan yang satu menggunakan apa? Jadi kan menyimpulkan bahwa alat yang menggunakan senar dan menggunakan tabung untuk pengeras itu bisa menghasilkan suara yang bagus. Oh, berarti gitar ini bisa menghasilkan suara yang bagus karena gitar ini ada kotak suaranya dan ada senarnya. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh dari penelitian eksplanatoris. Itu ya. Nah, itu juga ada yang jenis penelitian yang menurut kegunaannya, yaitu ada penelitian murni, ada penelitian terapan, ada penelitian aksi, penelitian kebijakan, penelitian dan juga penelitian evaluasi. Tapi yang ini silakan Anda baca saja. Penelitian murni itu yang mengembangkan ide atau konsep atau gagasan, kemudian menguji keberhasilannya. Setelah itu terapan itu ya untuk memecahkan solusi dari suatu permasalahan, dari suatu komunitas atau permasalahan. Terus kalau aksi itu untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan tindakan. Biasanya itu kan PTK, penelitian aksi. Action research. Ada penelitian kebijakan juga, tujuannya untuk menentukan suatu kebijakan. Jadi kebijakan itu bukan langsung diceprat jadi, bukan, tapi harus ada penelitian untuk itu. Terus setelah itu penelitian evaluasi yang bertujuan untuk menilai suatu program atau kebijakan yang dituju dengan mengintervensi masyarakat. Nah, itu bisa kalian baca, cukup detail di slide saya. Terus selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Wah, itu juga kalian di buku manapun juga ada ya. Yang pertama itu menerapkan masalah. Jadi kalian nggak mungkin kan penelitian itu ya harus berasal dari sebuah masalah. Kalau penelitian itu tidak berasal dari masalah, ya ngapain tidak ada apa-apa kalian teliti. Jadi syarat untuk bisa menjadi penelitian itu adalah masalah. Apakah kalian mempunyai masalah? Nah, kalau kalian punya masalah berarti ya kalian bisa diteliti kan, seperti itu. Tuh, masalah, kasus sama aja. Terus yang kedua, mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya atau penelitian yang relevan dengan yang nyambung dengan penelitian kalian itu harus dikaji juga. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Kalian harusnya tahu hipotesis itu apa ya. Hipotesis itu dugaan sementara atau jawaban sementara dari rancangan penelitian yang mau Anda lakukan. Sementara saja. Karena hipotesis ya sebuah hipotesis belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang keempat itu mengidentifikasi variabel-variabel penelitian. Kalau variabel itu ya nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Anggap saja kalian ingin meningkatkan prestasi belajar siswa kalian menggunakan media pembelajaran berbasis paku. Nah, menggunakan paku itu bagaimana paku itu dapat meningkatkan hasil prestasi belajar siswa SLB kan, seperti itu. Paku ini bisa nggak? Oh bisa, ternyata kalau dibuat menjadi hitung-hitungan tuh bisa paku. Tapi kalau dibuat untuk yang lain ya susah kan, seperti itu. Jadi variabelnya itu ada prestasi belajar, ada variabelnya satu lagi itu paku. Jadi hubungan antar paku dan prestasi belajar itu sama aja dengan hubungan antara variabel A dengan variabel B. Oke, kita bahas nanti di variabel. Terus selanjutnya menetapkan desain atau menetapkan metode penelitiannya. Kalian mau menggunakan apa? Menggunakan kuali. Tahu kuali kan? Yang dibuat masak itu loh. Nah, itu kuali. Bukan itu ya, nanti kualitatif. Apa menggunakan kuantitatif? Jadi kalian mau menggunakan kualitas atau kuantitas?
kan seperti itu. Terus setelah itu kalian mengukurnya dengan menggunakan menyusun instrumen. Jadi untuk mendapatkan hasil yang valid kalian harus menggunakan instrumen yang sudah yang ada indikatornya, dan indikator itu harus sesuai dengan teorinya kan seperti itu. Berat ya nggak apa-apa. Ini kalau berat dinaikkan sama bis saja. Mana ada berat di mata kuliah metode penelitian, karena online ya susah juga ya. Kalau ketemu kita enak bisa menjelaskan langsung di depan mata kalian seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya mengumpulkan data dan fakta. Pengumpulan data menggunakan angket tadi, dan fakta-fakta itu juga harus diabadikan menggunakan angket tadi. Nah, setelah terkumpul datanya diapakan? Ya dianalisa, dianalisis. Terus apakah ada temuan? Kalian menggunakan uji statistik mungkin mendapatkan sebuah temuan, mendapatkan sebuah hasil kan seperti itu. Nah, setelah semua itu sudah terpenuhi, baru kalian menulis laporan penelitiannya gitu. Gampang ya? Ya gampang. Gampang diapakan ya, agak susah ya kalau nggak ketemu, tapi nggak apa-apa. Saya harap kalian juga belajar sungguh-sungguh di rumah, karena ya emang daring jadinya ya kita harus menyelesaikan dengan kondisi yang ada. Karena belajar kan tidak hanya di kampus saja, tapi kalian di rumah juga harus bisa belajar ini. Kita nggak bisa ke Gramet Pak, takut corona. Untuk mencari buku ya pakai e-book saja. E-book kan juga banyak. Yang penting jangan artikel-artikel itulah. Artikel-artikel itu kan cuma kopas-kopas saja. Harusnya kalian ya cari e-book atau jurnal tentang penelitian. Di Scholar itu kan banyak. Bisa kalian cari. Itu ya. Mungkin kalau penjelasan terlalu cepat bisa diulang lagi penjelasannya, karena ini akan saya upload di YouTube kemungkinan ya. Jadi bisa kalian putar lagi, kalian itu nanti kalau nggak paham silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab. Baik, itu saja untuk penjelasan metode penelitian ini. Nanti kalau tidak bisa di kolom komentar ya, kalau nggak di kolom komentar, nah, awas kalian. Oke, itu saja materi dari saya. Tolong dipelajari slide-nya juga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.